Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita kaji bawahnya Mas Udin. Doa duduk di antara dua sujud, ternyata di dalamnya itu tersirat akar solat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Al-Quran dengan solat itu tidak bisa dipisahkan. Kalau kita bicara solat, berarti bicara Al-Quran. Buktinya ketika sholat tidak boleh ditinggal Al-Quran, minimal Al-Fatihah. Buka surat Al-Ankabut ayat 45 itu. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Ya, utlu ma uhiya ilaika. Surat Al-Ankabut itu. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad. Utlu ma uhiya ilaika. Kemudian wa aqimis sholat, dan dirikanlah sholat. Itu menunjukkan bahwa Al-Quran dengan sholat itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Ketika kita berdoa Rabbighfirli warhamni, yang artinya ya Allah ampunilah aku dan sayangi, dari ighfirli warhamni itu nyambung dengan peristiwa Nabi Adam dan peristiwa Nabi Nuh. Pernah saya sampaikan, Mas Udin terkejut. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Keduanya berkata, Adam dan Hawa, zalamna anfusana, kami telah berbuat zalim, wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, tidak menyayangi kami, lanakunanna minal khasirin, pasti kami akan menjadi orang yang rugi. Dua kata ini, ighfirli warhamni, kalau kita tidak mendapatkan Allah, mendapatkan dari Allah, maka dijamin khasirin. Saya tanya, apa lawan katanya rugi? Untung. Qad aflahal mu'minun. Jadi tolong ketika Rabbighfirli warhamni itu yang lama, kita harus mengemis. Jangan melanjutkan doa berikutnya, karena pintunya di situ. Pintunya adalah ampuni dan kasih sayang. Ini adalah Nabi Adam. Kita bukan siapa-siapa, bukan Nabi. Mari kita lanjutkan. Nabi Nuh juga sama. Qala, Nabi Nuh juga berkata kepada Allah, Rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laisa li bi ilm. Aku berlindung dari doa yang saya tidak tahu hakikat kebaikannya. Wa illa taghfirli wa tarhamni aku minal khasirin. Kalau engkau tidak mengampuni dan menyayangi, pasti aku akan menjadi orang yang rugi. Tolong yang lama, Rabbighfirli warhamni. Kalau sudah diampuni Allah, kalau sudah disayangi Allah, maka semua itu akan dikasih. Jangan keburu minta dunia seisinya, tapi bukalah dengan Rabbighfirli warhamni. Dulu saya contohkan orang tua yang menyita HP, sepeda motor, laptop anaknya karena melakukan kesalahan. Nah, bapak sita 1 bulan. Ternyata sebelum 1 bulan, anak ini minta maaf dan ada perubahan. Kira-kira sampai 1 bulan? Nggak sampai, gak tego. Itu orang tua, apalagi Allah. Masuk akal? Syaratnya adalah taubatan nasuha. Ya Allah, saya minta maaf, enggak ngulangi lagi ya Allah. Enggak ngulangi lagi ya Allah. Bapak, Ibu, saya minta maaf, enggak ngulangi lagi Bapak, Ibu. Semuanya itu dikasih. Jadi dengan Rabbighfirli warhamni, doa-doa yang disita. Paham? Doa-doa yang ditangguhkan itu
Dengan minta maaf, proposal Pak Kiki, proposal yang disita, yang tadinya yang membuat proposal sendiri Pak Ghafur itu lupa karena saking banyaknya. Kita pernah mengalami saking lamanya doa ini sampai kita lupa sudah dikabulkan, sampai kita nggak ngerti bahwa itu adalah doa kita dulu. Ingat, Allah tidak pernah lupa doa kita, sedangkan hambanya yang doa itu sudah lupa. Dasar kita itu pintunya di sini, Rabbi firli warhamni, Rabbi firli. Dan diampuni, disayangi ada rasanya. Diampuni orang tua, disayangi orang tua ada rasanya. Kucing saja disayang sama orang, sama mau dipukul, itu responnya beda. Betul. Kucing mau disayang mendekat, tapi kalau kucing dibawakan rotan, ya coba itu, ya Allah, Rabbi ufili warhamni, tolong Rabbi ufili warhamni, itu nanti Mas Bri, saya tidak mau minal khosirin, saya tidak mau minal khosirin. Saya kalau tidak mendapat ampunan dan sayang, pasti rugi. Harus mengemis Rabbi firli warhamni. Nyambung kepada keterangan kita masuk surga pun bukan karena amal, karena kasih sayang, rahmat. Rabbi firli warhamni, Rabbi firli warhamni. Mereka itu adalah tingkatan Nabi. Tingkatan Nabi mengemis Rabbi firli warhamni, Rabbi firli warhamni. Tolong ya Allah ajari Rabbi firli warhamni seperti para Nabi. Bukan seperti Rabbi firli lari. Enggak ada dimensinya. Rabbi firli warhamni. Mungkin doa-doa kita ditangguhkan itu karena dosa. Lanjut Mas Udin. Rabbi firli warhamni, silakan Mas Udin. Wajburni, dan cukupilah aku. Nyambung kepada ayat wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya dia akan mencukupkan segala keperluannya. Atau wa kafa billahi hasiba, dan cukuplah Allah sebagai pemberi kecukupan. Wajburni. Perhatikan. Pilih mana? Cukup atau kaya? Karena sampean belum kaya. Pilih cukup. Karena kaya itu belum tentu cukup. Tapi kalau cukup, kaya. Di dalam hadis disebutkan sesungguhnya laisal ghina an kasratil ardi. Yang disebut kaya itu bukan kaya materi. Walakinnal ghina ghina nafsi, tapi yang disebut kaya itu kaya hati. Kaya hati. Maaf saudara-saudara kita yang kena KPK itu secara materi kaya. Rumahnya banyak, hartanya banyak. Tapi secara psikis jiwa miskin. Wajburni, wajburni. Yang penting ini kan Pak Ghafur gini, pas butuh ono, pas butuh ada. Kita ini kalau berkelebihan itu kayaknya mentalnya melete. Berkelebihan dikit aja melete. Itu ada di dalam Al-Quran itu. Ya ada di dalam Al-Quran itu. Kalau nggak salah surat Al-Alaq itu, Iqra. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Kalla innal insana la yatgha. Manusia itu cenderung apa? Cenderung lupa. Ketika apa? Ar-ra'ahu istaghna. Ketika berkecukupan itu cenderung lupa. Makanya kita dibuat cukup. Kalau pas butuh ada, pas butuh ada. Kalau lebih itu biasanya cenderung.
Coba nanti Pak Parman paham itu. Kalau sudah akhir Desember itu biasanya menghabiskan ini ada dana lebih, enaknya dibuat apa? Coba kita besok liburan, nggak ada jadwal, enaknya dibuat apa? Mulai jadwal setan masuk. Sesuatu yang berlebih itu cenderung setan masuk. Kalau uang itu berkelebihan, ingin apa coba? Ibu-ibu, maaf, menikah lagi, rekreasi, dan lain sebagainya. Kalau tenaga berlebih, kalau pas nganggur, malam-malam nganggur biasanya programnya apa? Ngalong. Karena kelaparan akhirnya apa? Ya sudah itu. Mangga itu. Ya Allah. Yang penting adalah wajiburni dan cukupilah Allah. Cukupilah aku. Dan cukup itu di tangan Allah. Alhamdulillah cukup itu di tangan Allah. Kalau cukup itu di tangan orang kaya, orang miskin sudah mati duluan. Cukupnya orang miskin dengan cukupnya orang kaya itu standarnya beda. Lihat rumah yang megah, uang yang banyak, itu belum tentu yang bersangkutan itu merasa cukup. Lihat orang miskin yang berkekurangan, belum tentu kurang, ternyata jiwanya merasa cukup. Makanya saya berani mengatakan bahwa cukup itu di tangan Allah. Berikan perasaan kecukupan. Dan itu fakta membuktikan ada yang harta melimpah tapi jiwanya kurang dan kurang. Ada yang hartanya biasa tapi merasa cukup dan lebih kaya. Kita termasuk kategori yang mana? Setengah-setengah. Ya Allah, wajiburni, wajiburni, wajiburni. Makanya kan betul kan? Wa kafa billahi hasiba, dan cukuplah Allah sebagai pemberi kecukupan. Dikiranya presiden atau pejabat yang memberi kecukupan. Di kantor itu ya Bu Titi ya, gajinya kan beda-beda. Iku jerone omahe seje-seje. Ada yang gajinya itu cukup tapi bisa mengumpulkan barang. Ada yang gajinya berlebihan tapi gak berupa apa-apa. Kenapa? Karena ada keberkahan. Ada keberkahan. Inilah wa kafa billahi hasiba. Fahuwa hasbu, bahwa Allah yang memberikan kecukupan. Pernah saya sampaikan di Pemprov, gajinya pegawai itu kan insya Allah sama Pak Parman. Bulanannya kan sama, tapi keberkahan tiap bulan itu beda. Berupa dan tidak berupa itu beda. Silakan direncanakan mau beli ini, kadang bisa, kadang gagal. Itu tergantung amanu wattaqau, tergantung keimanan dan ketakwaan. Ketika ada keimanan dan ketakwaan, maka Allah akan membuka keberkahan. Berkah akhirnya wujud. Dulu jenengan sebelum punya istri suami, itu kalau gaji kan tanpa wujud. Tapi ketika berkeluarga, berbentuk, terinspirasi beli rumah, TV, ya, kulkas, kipas angin, selama tidak di mertua loh ya. Itu kalau di mertua nggak akan terinspirasi untuk beli ini, beli ini. Itu namanya berkah itu. Lanjut Mas Udin, wajiburni. Sekarang warfa'ni. Dan angkatlah derajatku. Nyambung kepada surat Al-Mujadalah ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, idza qila lakum tafassakhu fil majalis, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, fafsahu yafsakhillah, maka lapangkanlah, niscaya akan memberi kelapangan untukmu.
Wa idza qilan suzu fansuzu, dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Ini saya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Jadi ketika warfa'ni, angkat derajatku ya Allah. Pertama, terkadang itu orientasinya derajat jabatan. Tingkatkan, angkat derajatku ruhku. Angkat derajatku bersama dengan orang-orang soleh. Rabbighfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Ampunilah dan sayangilah aku, pertemukan kami dengan orang-orang yang punya derajat tinggi. Warfa'ni, baik zahir maupun batin. Ini perhatikan, yarfa'illah, yang mengangkat itu Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma. Baik, mungkin selama ini kita berdoa, doa duduk di antara dua sujud, tapi muatannya itu beda. Minimal tahu kata per kata dari doa itu. Berikutnya, ada apa di balik kata per kata itu? Ada ayat pendukung. Ibaratnya itu akar. Warfa'ni ya Allah, warfa'ni, angkat derajat zahir batin, angkat derajat jabatan, dan angkat ruhku ya Allah. Angkat derajat amalku, sehingga sholatnya itu tidak begini-begini aja. Nanti amalannya juga tidak begini-begini aja. Nanti nyambung kepada bahwa amal soleh itu terangkat. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus soleh yarfa'u, angkat ya Allah. Tidak akan terangkat kalau amal kita itu tidak soleh dan tidak baik. Lanjut maksudnya, warzuqni, warfa'ni. Nah ini yang paling disenangi ibu-ibu. Warzuqni, dan berilah aku rizki. Nyambung kepada surat Ali Imran 26-27. Ini juga zikir maksurat ini. Kalau di desa-desa biasanya dibaca setelah sholat. Kalau di desa-desa itu zikirnya masih panjang. Kalau di kota karena alasannya tidak punya, alasannya itu tidak punya waktu. Pelan-pelan ya Allah pahamkan. Ingat, di balik doa-doa sholat itu ada ayat yang mendukung. Qulillahumma malikal mulki, katakanlah Muhammad, malikal mulki, wahai Tuhan pemilik kekuasaan. Aja merem nggih. Malikal mulki, tu'til mulka man tasya, engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang engkau kehendaki. Nyambung juga warfa'ni tadi ya, diangkat derajatnya. Tu'til mulka man tasya, engkau memberikan jabatan kepada hamba yang engkau kehendaki. Wa tu'izzu, maaf, wa tanzi'ul mulka, dan mencabut. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya, dan engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasya, dan memuliakan kepada yang engkau kehendaki. Wa tuzillu man tasya, menghinakan kepada hamba yang engkau kehendaki. Perhatikan, ini agak ngeri. Biyadikal khair. Semuanya itu berada di kekuasaan Allah, kehendak Allah. Diteguhkan, innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala-galanya. Terus mana Ustadz Farzukni? Sabar, belum selesai. Bututi, sabar. Nanti dulu Farzukninya di sini. Baru ayat yang ke-27. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail
Allah memasukkan malam ke dalam siang. Bahasanya itu indah. Memasukkan malam kepada siang, memasukkan malam ke dalam siang kepada malam, wa tukhrijul hayya minal mayyiti, menghidupkan dari yang mati, wa tukhrijul mayyita minal hayyi, mematikan dari yang hidup. Nah, wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab, memberikan rizki kepada yang dikehendaki dengan tanpa hisab, dengan tidak bisa dihitung. Jadi ketika jenengan itu warzukni, ya Allah berikan rizki yang tidak bisa dihitung. Akhirnya gini, tapi kamu masih hitung-hitungan nih. Langsung gitu biasanya. Sedekah juga hitung-hitungan. Di jalan Allah hitung-hitungan, tapi kalau shopping belanja. Nah, Pak Sikit masih ingat gak? Ketika warzukni, ya Allah berikan aku rizki, Allah ngomong, lu LPG ini wingi turun. Laporan pertanggungjawaban yang seharusnya rizki dari Allah digunakan di jalan Allah. Ini tidak, rizki dari Allah digunakan di jalan setan, habis, giliran habis, minta ke Allah. Tapi kalau rizki kita itu amanah dari Allah digunakan di jalan Allah, maka dikembalikan tawaf. Dan insya Allah tawafnya balasannya lebih banyak. Ketika lebih banyak pertama itu juga ujian. Amanah enggak? Oh masih tetap amanah, digunakan di jalan Allah. Dibalas lebih banyak lagi? Ya. Dikembalikan lagi? Jadi begini nanti, berarti tambah banyak. Kalau di jalan Allah, kalau di jalan setan, Mas Wandi, jangan salahkan kalau nanti dibuntu sebagian, sebagian, itu sebagai peringatan. Kalau dibuntu sebagian ke al-dableku, dibuntu lebih, akhirnya buntu tuh, itu sebagai peringatan. Dan warzukni tadi, hati-hati, biadika, di tangan Allah. Terkadang kita terjebak seakan-akan di tangan direktur kita, di tangan atasan kita, di tangan atasan kita masih ada atasan lagi, biadikal khair, digenggam Allah. Dan rizki itu betul-betul misteri, betul-betul misteri. Ada saudara kita yang mencari rezeki itu mati-matian. Misalnya teman kita yang Gojek, yang Grab dan lain sebagainya, karena tidak khawatir rebutan pelanggan, akhirnya nggak sempat sholat, kan gitu kan? Saya bilang silakan kamu sholat. Temanmu yang tidak sholat itu dapat pelanggan tapi nominalnya dikit. Tapi kamu sempatkan sholat, nanti sekali dapat pelanggan itu nominalnya besar. Sering seperti itu? Ya. Job, pesanan juga sama. Kelihatannya banyak tapi nggak barokah. Kelihatan sedikit tapi bendul. Banyak. Biadikal khair. Yang kita kejar-kejar ternyata lari. Pas kita tidur dihubungi, biadikal khair. Itu di tangan Allah. Apalagi khusyuk, itu di tangan Allah. Kadang mulai awal sampai akhir itu tidak khusyuk, tapi dikasihkan di tahiyat akhir. Betul enggak? Kadang di awal, nanti tengah bolong, di akhir tambah kosong. Biadikal khair, di tangan Allah. Nanti ada hadis bahwa hatinya orang yang beriman itu bainal usbu'aini, di antara jari-jarinya Allah. Ya Allah. Jadi khusyuk itu maknanya takut. Makanya ketika duduk di antara dua sujud, itu kenapa banyak orang kok tidak ada takutnya sama sekali. Semuanya ada di tangan Allah, kok tidak ada takutnya sama sekali.
Ketika ruku tidak ada takutnya sama sekali. Ketika sujud tidak ada takutnya sama sekali. Lihat saya, alam semesta begitu takutnya. Gunung yang begitu tinggi dan besar takutnya bukan main. Betul enggak? Tapi kita manusia yang seharusnya lebih takut, berakal, ulul albab, tidak ada takutnya sama sekali. Semoga dipahamkan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.